Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Adam, salah satu mahasiswa FISIP Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di bulan kemerdekaan ini, saya berkesempatan untuk membuat video vlog dalam rangka menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Mau tahu gimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab 4 pertanyaan yang ada pada UAS tersebut, yaitu yang pertama adalah jelaskan 3 fase perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya yang dikemukakan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave. The Third Wave by Alvin Toffler. Yang pertama ada fase pertanian. Pada era ini atau era agraris, manusia bergantung pada teknologi pertanian yang masih sangat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam fase ini, tidak ada teknologi mutakhir yang serba instan seperti yang kita jumpai pada zaman sekarang. Mereka masih menggunakan berbagai hasil alam yang berupa sinar matahari, angin, air, hewan buruan atau hewan ternak, dan bentuk alam lainnya. Kemudian yang kedua ada fase industri. Pada fase ini, masyarakat mulai mengenal teknologi pertanian. Manusia mulai berubah. Dari yang sebelumnya hanya mengandalkan sumber daya alam secara langsung dan dimanfaatkan dan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemudian sudah berubah untuk memelihara dan memproduksi sendiri sumber makanan dan pemenuhan kebutuhan melalui proses beternak dan bercocok tanam. Kemudian yang terakhir ada fase industri. Gelombang ketiga adalah era komunikasi. Banyak hal yang jadi semakin lebih mudah untuk dilakukan. Hal yang paling mencolok dalam era komunikasi adalah perubahan pada komunikasi itu sendiri. Komunikasi pada masa ini sangatlah mudah dilakukan, bahkan seolah menembus batas ruang dan waktu. Pada masa ini, komunikasi yang dilakukan tidak lagi terhambat oleh jarak. Kemudian yang kedua, uraikanlah kondisi di mana teknologi syarat dengan nilai-nilai tertentu dan mengganggu kemapanan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Teknologi yang syarat dengan nilai. Yang pertama, tidak ada negara yang kuasa menahan laju teknologi. Sekuat apapun manusia membentuk perkembangan teknologi tetap akan merembet, bahkan mengubah segala hal yang ada pada manusia. Yang kedua, teknologi berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia. Manusia baru berpikir 2 meter dalam waktu yang bersamaan. Teknologi komunikasi berkembang melesat puluhan bahkan ratusan meter. Yang ketiga, aktif dan pasif dalam menerima teknologi. Di antara manusia dibagi menjadi 2 kategori, yang aktif dan pasif dalam menerima kemajuan teknologi. Lalu yang keempat, manusia tidak bisa menyalahkan teknologi. Sebagai sebuah keniscayaan, manusia tidak serta-merta hanya menyalahkan mengapa teknologi komunikasi berkembang. Yang kelima, teknologi tidak dapat dibeli. Lalu yang terakhir, masyarakat maju karena teknologi. Tidak dapat dipungkiri kemajuan masyarakat sekarang karena perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari masyarakat informasi. Ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama, masyarakat yang terkena paparan media massa dan komunikasi global. Masyarakat yang dimana dalam kesehariannya tidak bisa terlepas dari media massa. Terpaan media massa yang demikian kuat tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat serta terpaan-terpaan komunikasi global lainnya. Kemudian, masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Masyarakat mempunyai tingkat kesadaran tinggi dalam hal kebutuhan informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan mereka. Apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian, ketergantungan pada media massa yang sangat besar. Ketergantungan akan media massa di era sekarang mungkin berpindah dari yang media massa cetak dan elektronik, sekarang sudah bergeser ke media online, di mana masyarakat sekarang tidak bisa lepas dari gadget dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Masyarakat informasi juga dijadikan bahwa informasi itu sendiri sebuah komoditas. Komoditas di sini bisa diartikan bahwa informasi itu memiliki harga. Dalam hal ini, tidak ada informasi yang didapatkan secara gratis. Artinya, untuk mendapatkan informasi, maka harus berani untuk membayar. Lalu yang terakhir, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Informasi yang dimaksud super highway bisa melalui email, World Wide Web, jaring sosial seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain. Intinya,
Bagaimana jaringan komunikasi yang canggih ini bisa diakses oleh siapapun yang terhubung dengan teknologi modern seperti internet. Yang terakhir, jelaskan fenomena masyarakat maya yang memiliki realitas antara lain bermain topeng, miskinnya tatap muka, budaya narsisme, membangun avatar, alone together, budaya selalu terhubung, budaya komentar, kekearifan dan kehilangan dan kedangkalan makna. Realitas masyarakat maya. Pertama, bermain topeng. Topeng di sini berfungsi untuk menutupi keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, seperti di sosial media, kita sering temui beberapa orang menjadi lebih berani dan cerewet, padahal di realitas nyata mereka adalah seseorang yang pendiam. Kemudian, miskinnya tatap muka. Kemudahan akses komunikasi di era sekarang membuat kita tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh hanya untuk bertemu dengan keluarga. Kita hanya cukup memasuki dunia maya atau sosial media untuk dapat bertemu dengan keluarga masing-masing. Kemudian, budaya narsisme. Budaya narsisme terjadi karena orang tersebut ingin menunjukkan dirinya sendiri agar diketahui oleh orang banyak. Kemudian, membangun avatar. Avatar adalah sebuah karakter atau ikon yang mewakili pengguna dalam dunia digital atau dunia maya. Sifat, karakter, kepribadian, serta hobi bisa diwakili oleh avatar tersebut. Tujuannya adalah agar bisa dikenal orang lain tanpa harus mengetahui diri kita yang sebenarnya. Kemudian, alone together. Istilah khas yang melekat pada orang-orang yang sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh keberadaan teknologi komunikasi. Mereka cenderung asosial karena acuh dengan keadaan sekitar akibat jaringan interaksi pada masyarakat maya. Sederhananya adalah, walaupun mereka bersama-sama, tetapi tetap sendiri karena sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kemudian, budaya selalu terhubung. Manusia dianggap tidak hanya ingin terpana pada kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi sekaligus ingin menjadi bagian dari teknologi. Selalu terhubung menjadi ciri-ciri khas modern masyarakat maya. Budaya komentar. Budaya komentar ada kaitannya dengan budaya berbagi. Ketika budaya berbagi itu semakin marak, maka diikuti munculnya budaya komentar. Masyarakat maya terkadang mengharuskan apa yang ada dalam pikiran seseorang perlu dibagi ke orang lain. Tak jarang, eksistensi seorang dinilai dari beberapa sering ia berkomentar. Kemudian, kekearifan dan keheningan. Masyarakat maya bisa jadi saling akrab, mereka saling berhubungan, entah melalui email atau jaring sosial lain. Namun demikian, semakin mereka akrab dalam dunia maya, itu menunjukkan mereka sebenarnya sedang kesepian secara sosial. Sehingga mereka yang terhubung berharap bahwa tercipta sebuah kekearifan dengan teman-teman dunia mayanya. Kemudian yang terakhir, kedangkalan makna. Masyarakat maya bisa disebut dengan masyarakat semu, karena apa yang dikemukakan sangat dangkal maknanya. Mereka dihubungkan dengan berbagai kepentingan yang belum tentu kekal. Hubungan kekeluargaan yang tercipta dalam masyarakat maya hanya bersifat sementara saja. Sekian vlog dari saya berkaitan dengan ujian akhir semester dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jangan lupa pada teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih.